Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Hari ini kita akan menjalani sesi konseling kelompok. Kakak harap kita bisa saling terbuka dan saling mendukung. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama kakak Putri Nabila, bisa dipanggil Kak Putri. Kakak di sini sebagai konselor yang mendampingi kalian semuanya untuk proses konseling ini berlangsung. Sebelum kita mulai, silakan kalian memperkenalkan diri dulu. Boleh disebutkan nama sama kelasnya. Diawali dari sebelah kanan kakak. Baik, perkenalkan nama saya Tiara dari kelas IPS 1. Perkenalkan nama saya Lita Kuada dari IPA 3. Perkenalkan nama saya Salwa dari kelas IPA 2. Perkenalkan nama saya Dina dari kelas IPS 3. Perkenalkan nama saya Nabila dari kelas IPS 4. Perkenalkan nama saya Indriani dari IPA 1. Perkenalkan nama saya Rizik Muhammad Yuliano dari kelas IPS 3. Baik, sekarang kita udah pada kenal kan ya? Gimana kabarnya kalian semua? Kayaknya pada tegang nih mukanya. Kita ice breaking dulu yuk. Nah, kita mulai dari kakak dulu ya. Nanti kalian melanjutkan dan menambahkan satu gaya. Contoh, lanjutkan. Adik-adik, kalian sudah tahu kan kedatangan ke sini untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, di sini ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Saya Kak, konseling kelompok itu menurut saya merupakan sebuah upaya bantuan yang dilakukan secara kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Ya betul, jadi intinya permasalahan kita itu bisa diselesaikan dengan kelompok ini. Nah, adik-adik, ada beberapa asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang keempat ada asas kenormatifan, yang kelima ada asas kegiatan. Tetapi intinya kita akan menggunakan empat asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang mana kalian datang ke sini atas dasar kesukarelaan kalian. Yang kedua ada asas keterbukaan. Permasalahan kalian yang saya harapkan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, karena di sini ada asas apa? Asas kerahasiaan. Jadi buat adik-adik semua, asas kerahasiaan ini jadi permasalahan kalian, jangan dibawa keluar, cukup di sini aja. Dan yang keempat ada asas kenormatifan, yang mana asas kenormatifan ini kita harus saling menghargai pendapat atau apapun ya adik-adik. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, kita harus menyepakati waktunya. Di sini kita akan mengambil waktu ada 1 kali pertemuan 40 menit dan atau 1 kali 45 menit. Gimana adik-adik kesepakatannya? 1 kali 40 menit aja. 1 kali 40 menit aja Kak. Baik, kita akan menyepakati ya waktunya 1 kali berarti 40 menit. Nah, di sini kakak mau nanya nih, permasalahan yang kalian dihadapi itu seperti apa sih? Dimulai dari Tiara. Permasalahan aku sama tetangga Kak. Aku permasalahannya sama keluarga Kak. Aku permasalahannya sama teman sih Kak. Kalau aku sama sih kayak Salwa. Permasalahan aku sama pacar Kak.
Permasalahan aku sama kayak Lilis, Kak. Permasalahan aku di pesantren, Kak. Nah, sekarang kakak mau nanya dulu ke Lilis nih, permasalahan keluarga itu seperti apa, Lilis? Gini, Kak, kan aku teh beda keinginan tuh sama orang tua. Jadi orang tua tuh acuh tak acuh sama saya tuh. Jadi harapan Lilis ke orang tua itu gimana? Dapat saya sih orang tua peduli sama saya. Jadi dampak ke perasaan Lilisnya itu gimana? Saya sedih-sedih, murung, dan tidak mau apa-apa. Nah, di sini mungkin ada adik-adik yang lain yang mau menanggapi. Aku Kak, kalau saran dari aku buat Lilis, sesuai tadi yang udah Lilis bilang kan, tentang kemauannya seperti apa. Nah, coba Lilis mulai obrolin nih sama orang tua Lilis maunya seperti apa. Nanti Lilis juga tinggal tanya ke orang tua Lilis, mau orang tua Lilis itu seperti apa. Tapi Lilis juga harus nyari waktu dan kondisi yang nyaman buat ngobrol, jangan asal ngomong sambil marah-marah juga. Paling gitu sih, dengan Lilis tahu mau orang tua Lilis gimana dan orang tua Lilis tahu Lilis maunya gimana, nanti kemungkinan bakal ada jalan tengah dan Lilis bisa dapat pencerahan di sana. Begitu saran dari Dina. Mungkin ada tanggapan yang lain dari adik-adik yang lain? Kak, mungkin dari aku untuk Lilis ini, kayaknya Lilis harus ngebuktiin ke orang tuanya itu dengan prestasi yang diberikan oleh Lilis. Jadi dengan cara itu orang tua Lilis akan lebih percaya pada Lilis. Oke adik-adik, terima kasih yang sudah menanggapi. Di sini kakak punya solusi buat permasalahan kalian. Kakak punya teknik untuk kalian, yaitu teknik kursi kosong. Adik-adik tahu nggak teknik kursi kosong itu seperti apa? Enggak. Nah, jadi adik-adik, teknik kursi kosong itu merupakan salah satu dari konseling kelompok, yang dimana adik-adik bermain peran untuk mengungkapkan perasaan kalian yang paling dalam, yang diibaratkan kalian mengungkapkan perasaan ke objeknya yang memicu menjadi permasalahan kalian itu. Nah, mungkin di sini adik-adik siapa yang mau mencoba teknik kursi kosong itu? Boleh saya Kak? Iya, boleh, silakan. Di sini Kak? Iya, Dik, silakan duduk. Nah, sekarang Salwa sudah duduk di kursi ini. Sekarang Salwa keluarin apa aja unek-unek yang menjadi pemicu permasalahan Salwa, dan bayangkan bahwa di depan kursi kosong ini ada orang yang sudah menyakiti Salwa secara real. Fit, kita itu sahabatan dari kecil. Tapi kenapa kamu malah jauhin aku? Terus milih temen baru kamu? Aku merasa dicuekin loh. Terusin sampai perasaan kamu lega. Aku sering merasa dicuekin. Aku kangen waktu kita selalu bareng-bareng. Dan kenapa kamu berubah? Kenapa kamu sekarang ngegituin aku? Sekarang aku merasa kamu itu beda dari dulu. Kemana kamu yang dulu? Aku kesel sama kamu. Nah, sekarang langsung pindah ke kursi ini dan bayangkan kamu sebagai teman kamu. Maaf ya Salwa, aku gak ngerasa loh kayak gitu. Aku juga emang merasa hubungan kita itu makin jauh, tapi aku gak tahu kita tuh kenapa. Dan aku gak tahu kalau Salwa itu merasa aku gituin kamu. Tapi aku benar-benar minta maaf, aku gak ngerasa kamu kayak gitu. Aku gak ngerasa semuanya yang kamu rasain itu aku gak tahu gitu. Maafin aku ya. Nah, sekarang Salwa pindah lagi ke tempat duduk semula. Lalu apa yang akan Salwa rasain? Aku merasa sedikit lega sih Kak, meskipun Fitri ngomongnya secara berjalan, tapi alhamdulillah aku merasa sedikit lega dan dia benar-benar kayak seperti minta maaf ke aku gitu. Kamu luar biasa. Terima kasih sudah mengungkapkan isi hati Salwa. Sekarang apa
yang Salwa rasain kalau sebagai teman Salwa sendiri? Yang aku rasain sih Kak, mungkin Fitri nggak sadar ya tentang hubungan kita itu bagaimana, dan dia nggak sadar bahwa aku udah nyakitin aku. Nah, mungkin salah aku juga nggak berani ngomong duluan, tapi sekarang aku merasa lega, dan mungkin nanti kalau ketemu Fitri aku bisa menyapa lebih dulu gitu Kak. Mungkin dari adik-adik yang lain mau ada yang menanggapi? Mungkin saya ya Kak, menurut saya teknik ini bisa bikin kita merasa lega gitu. Karena teknik ini kan lebih memposisikan diri kita dengan diri orang lain. Nah, di sini kita juga selain bisa mengerti diri sendiri, perasaan sendiri, kita juga bisa mengerti perasaan orang lain, mungkin gitu Kak. Baik, ada lagi tanggapan dari adik-adik yang lain? Mungkin sama yang menurut saya, kayak tadi juga ngeluarin unek-unek, soalnya kalau teknik yang lain tuh suka takut disebarin atau diomongin, tapi kalau ke teknik kursi kosong ini jadi nggak takut buat diomongin, jadi lepas semua gitu unek-uneknya teh gitu. Jadi sugestinya teh orang yang kita yang bermasalah sama kita tuh ada di hadapan kita. Nah, adik-adik sudah tahu kan sekarang permasalahannya apa? Adik-adik semua bisa mencoba teknik ini di rumah. Nah, mungkin sekarang adik-adik bisa menyimpulkan apa kesan-pesannya melihat pelaksanaan teknik ini itu seperti apa. Nah, mungkin saya Kak, perasaannya sih tadi lebih lega. Mungkin setelah ini aku bisa lebih memahami Fitri bagaimana, dan bisa ngomong duluan gitu ke Fitri, dan berani ngomong duluan ke Fitri, begitu Kak. Mungkin dari yang lain pesan-kesannya? Mungkin saya Kak, jadi kita punya masalah, tapi kita yang harus bisa menyelesaikan, dan yang bisa memahami diri sendiri itu ya kita sendiri. Dan seribet apapun masalah itu ya harus diselesaikan dengan diri kita sendiri, dan bisa mencoba relasi dengan orang lain. Adik-adik kan sudah tahu kesan-kesannya gimana. Adik-adik kalau ada masalah atau apapun itu bisa datang ke kakak. Jangan canggung, jangan takut atau gimana. Diibaratkan saja kita itu teman seangkatan ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa dijadwalkan kembali. Nanti adik-adik bisa datang saja ke sini. Mungkin untuk waktunya sudah habis ya adik-adik. Cukup sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.